Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pembahasan terakhir dari cluster thinking, yaitu bakat konteks. Bakat konteks terletak di otak bagian kiri manusia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki 34 bakat, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya memiliki kekuatan yang berbeda. Ada yang kuat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang terbatas dalam bakatnya. Bakat konteks adalah di mana seseorang secara alami selalu melihat latar belakang atau memikirkan masa lalu, memahami masa kini dengan mempelajari sejarah. Dengan kata lain, orang yang memiliki bakat konteks ini menikmati dan mempelajari sesuatu melalui riset dan studi tentang masa lalu. Orang yang berbakat konteks disebut juga sebagai bakat yang menggemari sejarah atau masa lalu, karena baginya masa lalu merupakan cetak biru atau kerangka kerja dari sebab akibat. Apa yang telah terjadi merupakan pegangan untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Jadi dapat dikatakan orang yang berbakat konteks ini sebagai seorang yang suka informasi dan keadaan masa lalu. Dan core strength-nya adalah menelusuri latar belakang. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki bakat konteks? Jika iya, maka Anda akan selalu membutuhkan latar belakang dari tugas-tugas yang diberikan. Jadi selalu bertanya apa latar belakangnya. Kemudian Anda juga sangat suka dengan hal-hal yang berbau studi kasus. Kegiatan membuat review dan riset ini Anda sangat senang. Karena Anda senang akan menjadikan Anda bersemangat dan hidup terasa nyaman. Selain itu, Anda akan butuh orientasi jika menghadapi situasi baru. Jadi orang konteks cenderung agak lambat pada saat menghadapi situasi baru. Memang orang berbakat konteks ini selalu berpijak dengan informasi atau hubungan dengan masa lalu. Ia butuh akses terhadap informasi tentang masa lalu, sulit melepas masa lalu, dan menerima perubahan. Selalu merasa didefinisikan oleh keadaan masa lalu. Sehingga karena dia terlalu berpijak pada masa lalu, butuh akses masa lalu, tidak bisa lepas dari masa lalu, harus diantisipasi. Sehingga orang yang berbakat konteks ini bisa melihat kekinian tanpa harus meninggalkan atau melupakan masa lalu. Orang yang memiliki kekuatan bakat konteks senang dan tertarik untuk mempelajari latar belakang atau masa lalu. Namun orang yang terbatas pada bakat konteks pun dorongan untuk melihat sesuatu latar belakang. Namun demikian, terdapat perbedaan di mana pada orang yang memiliki kekuatan pada bakat ini akan melihat sesuatu berdasarkan latar belakangnya dan menjadikan pijakan untuk saat ini dan yang akan datang. Jadi unsur sebab akibat sangat diperhatikan. Sedangkan pada orang yang memiliki keterbatasan pada bakat konteks, kurang melihat latar belakang peristiwa sebelumnya ketika dia melakukan aktivitas. Latar belakang baginya bukan sebuah pijakan yang mutlak harus diikuti. Namun, latar belakang itu sebagai pelengkap atau pembanding saja dari apa yang terjadi saat ini. Potensi kekuatan yang ada pada orang yang memiliki bakat konteks adalah selalu menelusuri latar belakang dari aktivitas yang akan dilakukannya. Adapun kombinasi bakat sehingga menjadi potensial, di sini ada yang disebut dengan explorer, dengan bakat
kontek, bakat analytical, dan bakat input dapat menggali informasi atau data latar belakang yang menjelaskan sesuatu. Cara taker, yaitu dengan bakat kontek, bakat empati, bakat individualisation, dan bakat restoratif, ini akan membuat orang tersebut mampu menggali masa lalu seseorang yang menjadi permasalahan psikologis untuk kemudian menentukan solusi penanganannya. Adapun peran-peran atau profesi yang menuntut bakat konteks, diantaranya adalah pekerjaan di museum, guru sejarah, ilmuwan, auditor, maupun peneliti. Kita ambil contoh, guru sejarah. Jadi supaya dapat memberikan pengajaran dengan baik, guru sejarah itu harus memiliki konteks, jadi bisa melihat sejarah masa lalu. Pekerja museum itu akan lebih mudah pada saat dia menjadi petugas di museum, menjelaskan kepada pengunjung tentang latar belakang, tentang gambaran dari barang-barang yang ada di museum. Demikian pembahasan dan penjelasan saya mengenai bakat kontek. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjelasan bakat yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.